Selamat datang di podcast Media Pushbike. Tepuk tangan dulu. Rame saya ini. Timnya udah banyak ini. Karena kemarin ABC hiatus berapa bulan ya? Tiga bulan ya? 3 bulan hiatus. Dan ini akhirnya kita comeback kembali lagi dengan studio yang tersayang ini. Dan nanti kita bakal disebut saya nggak apa-apa. Oke, karena ini episode kali ini adalah studio terakhir di sini ya. Next episode kita mungkin pindah studio yang lebih oke lagi. Makanya kemarin itu ya, terus beberapa lama untuk mikir konsep begitu. Oke, di podcast Media Pushbike kali ini episode ke-12, betul? Oke. Di sini aku ingin membahas masalah tentang kekerasan di dunia pushbike, ya verbal maupun non verbal. Karena apa ya? Kataku sangat disayangkan ya. Dunia pushbike kan anak-anak kecil dan olahraga, tapi harus ada kekerasan itu ngapain? Ngapain harus ada kekerasan itu sangat disayangkan sekali. Nah maka dari itu saya mengundang satu narasumber. Ini istilahnya adalah tuwek-tuwekan di pushbike di Malang. Langsung saja kita sambut Om Victor. Tepuk tangan dulu. Om Victor, ini tuwek-tuwekan di pushbike Malang ya kata dia. Bener Om. Oke. Ayo perkenalkan diri dulu, boleh Om? Iya siap. Oke, nama saya Ahmad Victoria. Saya dari Malang. Tim saya dari Ekspedisi Malang. Ekspedisi Malang. Ekspedisi Malang ini kalau nggak salah yang tertua ya, atau yang diisi atau yang gimana? Insya Allah itu seperti itu. Yang pertama iya. komunitas atau apa tim? Pertama kita komunitas. Oke. Pertama kita komunitas. Setelah itu kita mencoba untuk lebih detail untuk mewadahi anak-anak. Akhirnya kita membuat sebuah tim. Jadi di dalam tim itu sebelum kita mengarah ke tim, kita kumpulkan dulu ke komunitas. Jadi ekspedisi itu ada komunitas. Oh, komunitas dulu baru ke tim. Timnya. Sampai sekarang berarti komunitas dan tim masih jalan. Jalan. Oke, keren. Ekspedisi. Tepuk tangan dulu buat ekspedisi. Salah satu apa ya? Pelopor ya? Pushbike yang di Kota Malang. Ya. Oke. Ini mengenai kekerasan di dunia pushbike, kekerasan verbal maupun non verbal. Ya. Ya kan? Ya. Sering terjadi nggak Om? Sebenarnya memang bisa dikatakan ya karena gelombang yang sekarang atau generasi yang sekarang ini Ya. ada aja Om. Ada aja. Karena generasinya memang saat ini generasinya memang lebih banyak ke ambisi. Ambisius. Saking ambisiusnya sampai menghalalkan segala cara gitu. menghalalkan segala Ya, cara. pengennya instan dan lain-lain. Oke, sebelumnya untuk definisi kekerasan verbal adalah kata-kata kasar atau ejekan dan identitasi verbal. Verbal ya? Verbal. Di dalam pushbike. Kalau verbal itu Contohnya. kayak gini Om. Karena ekspektasi orang tua nih besar. Ekspektasi orang tua besar. Anak belum fasenya sampai situ, sudah dipaksa agar bisa menuruti ambisi orang tua. Sehingga terjadinya kekerasan verbal tadi itu dari hasrat orang tua tuanya. yang berlebihan, Ambisi orang tuanya. Ya, berlebihan seperti itu. Sehingga ambisi orang tua ini mewarnai otak orang tua tadi. Sehingga asal mula pushbike itu untuk apa? Sekarang udah beda gitu. Tujuannya ya. Tujuannya beda. Akhirnya kekerasan itu ada yang kalah nih atau kalau di posisi latihan ya, latihan nggak kencang. Latihan pun ada kekerasan. Iya, kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi. Harusnya kamu bisa nyalip temenmu yang ini. Itu latihan. Itu latihan aja udah bisa kayak gitu. Nemen sih. Oke. Jadi Berarti langsung ke si anak ya? iya langsung kasih anak seperti itu. Orang tuanya sampai ada yang mukul, ada yang jundu gitu. Ya, anu. Ya kayak gitu lah. Pokok dasar di. Gitu kan. Ada yang sampai di zaman dulu itu apa ya?
sampai ada anak sing diudani barang om kayak gitu kan. Dicetol. Ya, dicetol ya. Sampai bekas biasanya. Ya, dicetol ya kayak gitu. Sehingga menurutku itu apa ya? Kasihan anaknya itu kasihan. Sebenarnya kan kalau bisa dikatakan pushback ini sebuah alat untuk stimulasi, bukan pemuas nafsu orang tua. Ya, betul. Benar. Kan juga untuk membentuk karakter dari si anak kan. Ya, itu berbeda sekarang. Oh sekarang lebih kayak dulu. Iya. Sekarang itu Tujuannya itu tadi. Ya, tujuannya beda. Sekarang itu mengarahnya itu Ambisi. ke ambisi. Jadi orang tua itu punya hasrat untuk mengalahkan si A, mengalahkan si B, agar anaknya itu terlihat lebih hebat lah daripada yang lain seperti itu. Nah, untuk kekerasan verbal pushback Iya. dulu sama sekarang, kalau awal-awal maraknya pushback ini, ramenya pushback, ada nggak atau jarang? Atau baru akhir-akhir ini? Karena kan banyak kasus mulai keluar kan kekerasan verbal, kemarin ada beberapa yang speak up. Iya kan, iya. sempat rame. Jadi gini om, kekerasan verbal ini kasihan ya, anak dijerit, anak diceples, dikepung gitu kan, sampai di kadang-kadang itu kelihatan itu sampai dibanting barang om, didorong sampai anaknya mencetat wis. Kasihan, sehingga waduh batinku gini, ini mulai toko lomba naik dibuat gini kan. Saking nemen nih gitu. Nah, terus tujuanmu apa mengarahkan anak ini ke sini gitu kan? Itu pertanyaan saya. Jadi terus kalau anakmu kamu gituin, itu tujuannya apa, mengarahnya kemana? Padahal arahnya nggak ke situ gitu. Oke, paham aku. Untuk arahnya agar anaknya lebih maksimal. Mindset orang tua nih ya. Mungkin caranya berarti. Caranya sampai anak diejek agar gini. Saat anak diejek itu agar anaknya bisa muncul egonya anak ini biar keluar ya kan, sehingga aku iso kok kayak gitu. Harapannya orang tua kayak gitu. Seperti itu. Tapi salah gitu. Nggak kayak gitu juga. Karena kan mereka masih kecil loh. Ya, dia nggak tahu. Dia taunya pemain. Sehingga bagaimana seorang anak ini bisa menikmati proses, juga anak ini bisa ada progres. Nah itu seperti apa? Itu yang perlu. Nah kalau ambisi nih, ambisi itu perlu nggak sih di dalam pushback? Karena kan mereka masih kecil kan. Ambisi itu perlu. Kalau kita nggak punya ambisi, kita nggak bisa maju. Tapi ambisi itu ada kamalnya masing-masing di setiap orang tua. Nah, ini waktunya aku ambisi. Waktunya. Momen ya, mereka harus punya momen ya. Apa ya? Ada waktunya sendiri, ada kamarnya sendiri gitu loh. Sehingga saat orang tua ini ambisi, jangan ambisi ke anaknya. Saat anakku kepingin kenceng, berarti aku ya apa caranya gitu. Oh, tak terno anakku latihan lebih. Kayak gitu. Oh, tak fasilitasi anakku lebih. Kayak gitu. Oh, waktuku tak sisihkan untuk anakku lebih. Bukan anaknya dipecuti, tapi saya itu latihannya seminggu pisan, seminggu pindu ya gimana ya gitu. Nah, kalau untuk mungkin ada orang tua atau orang baru masuk pushback nih om. Terus kan mereka ambisi. Nah, cara mengontrol ambisi itu bagaimana? Biar nggak salah kaprah. Maksudnya saking berlebihan nanti kan jadinya kekerasan itu tadi kan. Jadi cara mengontrol ambisinya. Mengontrol ambisi itu gini om. Kalau saya di tim saya, boleh. Biasanya saya sharingkan. Saya sebagai pelatih nggak segan-segan untuk men-sharingkan tentang mengenalkan tentang fase anaknya. Atau tentang progres anaknya, seperti itu. Contoh kecil. Ini berarti sering ke orang tuanya. Oke. Kita kasih edukasi, kita kenalkan dengan fase anak. Orang tua nggak tahu fase anak itu, kayak gitu. Sehingga anaknya kepingin banter, tapi anaknya dibabi-babikan, dibayi-bayikan gitu. Kayak sampai saya ngawur sih. Ya, kayak gitu kan. Mereka kepingin banter, anaknya, yo apa caranya? Diresingkan
Iya. Oke. Lah anak kepengin banget. Tapi si dimanja, dielus, Ya, nggak bisa-bisa. ditipu, ya nggak iso-iso. Jadi kita harus tahu, seorang ayah itu harus tahu Porsinya ya. Ya, di mana fase anak, di mana fase racingnya. Oh, oke, paham. Gitu. Berarti Sehingga- harus tahu porsi diwayai Iya. balapan. Makanya kalau misalkan rider itu kereta api, kita relnya. Orang tua rel sebelah kanan, Oke. harus seimbang, harus rata gitu. Oke. Sehingga kita sharingkan terus untuk menjaga temperatur ambisi orang tua itu tadi. Oke, berarti ini sebenarnya juga buat parenting orang tua ya. Iya. Ya jadi gini, orang tua harus paham asal muasal kita memasukkan anak Ke pushback ini. ke pushback itu harus diingatkan terus. Harus diingatkan terus. Kenapa? Ya karena pushback ini untuk menciptakan sebuah karakter. Lek saiki kepingin menang ae. Ya nang betul, toko piala iku akeh. Toko tuku piala. Iya, nang toko piala iku akeh. Cuman penanaman sebuah karakter seperti apa? Ke kompetisinya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya. Nah, ini yang orang anak-anak kampung nggak tahu, nggak punya. Selain Oke. anak-anak pusbag ini, perlu disadari, anak-anak pusbag ini adalah anak-anak yang di atas rata-rata. Udah mengenal adrenalin, udah mengenal nyali, Karena kan terus masih umurnya mentalitasnya kecil. dapet, ya kan? Betul. Usia yang sekian kayak gitu. Sehingga anak ini bisa lebih mengeksplor apa yang dia punya melalui pusbag. Itu. Betul. Nah, sebagai coach nih, Victor kan juga coach ya. Gampang nggak bikin anak kenceng? Ya. Si anak kenceng ini. Atau Sebenarnya- tergantung orang tua. Ya, sebenarnya gini Om, kita di dunia pusbag ini nggak bisa disamakan dengan menata atlet yang Oke. usianya sudah memang matang. Hmm. Itu, ya, contoh kecil kayak gini. Bisa, saya membuat kenceng itu bisa, tapi saya nggak menjanjikan untuk menang. Oke. Paham maksudnya? Ya? Paham. Aku bisa membuat kenceng, tapi nggak menjanjikan untuk menang. Oh. Nah, kenapa? Karena apa gitu? Karena di sebuah race itu ada faktor X. Oke. Iya kan? Tapi aku bisa membuat kenceng itu bisa diartikan aku bisa menambah fase anak dengan cepat. Menstimulasi fasenya anak ini, Biar stepnya itu berkembangnya lebih pesat daripada anak yang nggak pernah ikut pushback. Oke. Ya, paham maksudnya? Paham. Nah, sehingga anak ini membuat kenceng itu sebenarnya treatment kalau di usia dini nih kita harus mengenal karakter anak. Itu dulu ya. Iya, itu dulu. Penting itu karakter. Ya, belum kalau menurut saya program latihan itu perlu. Program latihan. Nah, Oke. program latihan berjenjang kalau saya. Karena anak itu nggak bisa di drill seminggu jadi, 1 bulan jadi, nggak bisa. Step by Itu step lah ya. harus terus. Oke. Nah, baru-baru ini ada kepelatihan dalam waktu 1 bulan jadi cepet. Sulap, Pak? Lah kok sulap? Gini, 1 Om. bulan loh. Lihat tulinan Tamiya, dinamo dilelit. Percaya ya kan, aku ya. dinamo saya Jangan percaya. gitu. Tapi pushback loh gitu. Ah. Dinamo ini kan manusia. Iya, ini Ini apa treatment atau apa? Jadi gini, Dalam 1 bulan. kalau saya nggak bisa, Om. Saya pastikan nggak bisa, Kalau Victor nggak bisa. nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak mau disik kerso. Oke, ya benar-benar. Satu itu. Terus dimodeli gimana caranya anak ini kan 1 bulan coba ditampakkan set berapa kali pertemuan dalam sesi latihan. Kita berbicara program dalam 1 minggu berapa kali pertemuan. 2. Misalkan kalau 1 bulan banter ya, 1 bulan banter 1 minggu digawe prei hari Senin tok. Berarti 6 hari. 6 hari. Berarti ketemu 6 kali 4. 28 hari. 28 hari. 6 Apa kali 4. Iya ya. Nah, apakah Betul. kita nggak 24, melihat dari faktor loadnya anaknya, tingkat kecapean anaknya? Oh, berarti atau ada kekerasan verbal. Maksudnya yang ditakutin. Maksudnya kayak ayo kan kudu. Jadi ini orang-orang. Makanya 1 bulan ini cepet nih, kan. Ada ada metode, bukan metode tapi guyonan. Itu latihan wani perihum.
Waduh ya apa mandi peri? Latihan mandi peri itu apa? Gimana itu? Latihan mandi peri itu Siap sentak-sentak kan gitu. ya siap aneh diajar tentekannya gitu. Ya lek banter diceples. Itu mungkin salah satu faktor akhirnya aneh dicetol ini aja. 1 bulan cepat. Bisa jadi nggak? Maksudnya 1 bulan cepat karena ada faktor kayak gitu, bisa jadi nggak? Karena gini loh, hitung-hitungannya gini. Saat anaknya ini ada program latihan 1 bulan, oke lah 1 bulan. Di bulan kedua gimana? Nah gitu. Oke. Maksudnya ini program itu berjenjang. Dosis latihan itu terus. Jadi seiring dengan fase anak yang ditingkatkan, sehingga nggak bisa langsung langsung tes gitu, nggak bisa. Ada step by step kan? Kita harus mengenal karakter anaknya dulu. Setelah mengenal karakter anaknya, oh anak ini tipikalnya seperti apa dengan treatment yang seperti apa, baru kita mulai program rendah. Program rendah itu seperti apa yang cocok untuk ototnya, yang nggak melukai. Nggak langsung berarti ya? Nggak langsung 1 bulan, ayo latihan kok tentara ya? Waduh, kacau. Wajib militer. Ngomong-ngomong tadi kan kekerasan verbal ya. Kita kembali lagi nih. Apa tuh namanya dampak kekerasan verbal ke si anak? Ya psikis dong. Jadi gini, anak kalau sering di treatment kayak gitu, akhirnya menjadi sebuah sosok anak yang karakternya pemberontak. Karakter si anak. Iya, karakter si anak akan menjadi. Bisa jadi pemberontak. Iya. Oke Om. Apa karena pelampiasan si anak atau faktor apa itu? Kok jadi jadi pemberontak? Pemberontak gini Om. Dari sisi apa ya? Psikisnya anak ini. Misalkan anak ini pertama disentayung. Dengan dosis misalkan 10%, kita gambarkan ya 10% ya kan. Kue 10% nggak mandi diundakno getaan pasti itu ya. Iya diundakno dari 20%. Anaknya tanggap 20% sampai getaan mentok 100%. Karena faktor tadi ambisi orang tua. Nah gitu. Wah akhirnya kan terus gak mandi kan nyentak aku model kayak ngono. Ati lapo kan gini ya. Jadi berontak. Iya. Oh iya sih. Aku cilik mulai cilik kok getake, Pak. Saya mantu ati lapo kayak gitu aku medeni ya, Pak. Kayak gitu. Dan iku enggak Om mempengaruhi di kehidupannya enggak? Maksudnya di luar pushback? Iya Om. Ngaruh ya? Ngaruh Om. Pushback itu loh efeknya itu akan membawa ke luar pushback kan? Luar pushback. Jadi misalkan latihan pushback sebenarnya kalau orang tua bijak anaknya kalahan misalkan. Coba lihatlah sisi positif dari perkembangan anaknya di mana. Nah, itu maksudnya. Nah itu. Jadi sisi terus di push terus. Contoh kecil, anak ini kok kalahan ya. Ini ada satu contoh. Anak ini kalahan ya. Kalahan dengan apa? Dia itu nggak iso nyalip. Oke. Karena anak ini terlalu perfeksionis. Pemikir. Saat aku nyalip, aku jatuh, aku kalah. Overthinking aku membuli dewi. Nah gitu kan. Bagus nggak itu? Sebenarnya bagus kalau kita melihat dari segi yang berbeda. Benar. Iya nggak? Paham. Tapi kalau di dunia racing memang nggak bagus. Kamu akan mentalmu kurang. Kalah. Nah, tapi efek itu berada di sekolahan gimana? Aku nanti kayak gini, kalau nggak ngarep PR aku diseneni guruku kayak gini, kayak gitu. Jadi ada hal yang di luar nalarnya racing ini menjadi positif. Oh ya ada minus dan plusnya ya. Iya, sehingga sebenarnya ya di dunia pushback ini semuanya positif sebenarnya. Kalau orang tua itu bijak. Tapi kalau orang tuanya hanya memburu piala menangan, ya 2 tahun selesai. Insya Allah kena pensiun dini kayak gitu. Biasanya si pushback. Ya. 2 tahun 3 tahun pensiun dini kayak gitu. Kenapa? Karena ambisinya nggak terpuaskan. Terus ambisinya terus. Saat nggak ada treatment itu di sebuah tim atau komunitas nggak ada untuk menjaga kestabilan orang tua itu akan menjadi momok untuk anak kita, generasi kita. Gini, jangan jadikan pushback itu
perusak generasi Indonesia. Iya sih. Jadi kan pushback ini pembibitan usia dini. Usia dini, betul. Nah, seperti apa? Ya, inilah perlunya kita itu sharing ya kan. Nah, memang sih belum ada treatment khusus kepelatihan di pushback. Cuman alangkah baiknya kita itu menyatukan karena di pushback ini memang hal baru antara atlet, calon atlet ya pembibitan usia dini dan anak-anak maut atau bisa dikatakan dunia anak. Nah, cara pencegahannya gimana? Pencegahan kekerasan kayak tadi itu. Orang tua itu selalu kita briefing. Bukan sharing. Kita pendekatan secara individu. Orang tua ya? Iya, orang tua. Jadi saya sebagai pelatih, wali radarku banyak. Kita berusaha mendekati orang tua. Personal? Iya, personal. Personal. Sehingga gini Om, harus ada sosok yang memang bisa, yang dipercaya dan memang bisa mencegah sebuah ambisi yang berlebih. Ambisi itu boleh. Cuman nggak over, nggak baik sih kalau over. Kalau saya nggak punya ambisi, nggak ada SBC gitu. Ya. Contohnya masuk akal. Sehingga ambisi itu boleh, tapi harus ada tempatnya. Di mana kebutuhan anak, di mana kebutuhan orang tua. Di mana kebutuhan anak, oke? Maksudnya contoh kebutuhan orang tua. Misalkan, aku butuh anakku bandel, itu kebutuhanmu. Kebutuhan orang tua. Kebutuhan orang tua. Jangan masukkan kebutuhan anak. Nah, si anak kebutuhan. Anak butuhnya seneng. Iya. Berarti porsinya harus imbang. Iya. Itu yang susah mungkin ya, sampai ada kekerasan mungkin. Iya, itu sehinggarai lupa diri ya. Gitu. Paham. Apalagi saat di atmosfer balap ya, turun dari mobil ke lingkupan atmosfer balap, itu rasa hatinya udah berbeda. Bagaimana kayak gitu? Nah inilah pencegahannya, kayak misalkan edukasi dari pelatih. Personal ke orang tua. Aku kalau orang tua wali riderku berangkat lomba, aku akan bilang, Om, berangkat dari ekspektasi terendah. Jangan lihat hasilnya. Jangan lihat hasilnya, tapi lihatlah progres apa yang dia capai hari ini. Seperti itu. Sehingga itu akan indah, Om. Indahnya gini. Oh, saya ini masih bisa nyalip. Oh, saya ini masih bisa sprint, masih kalah nih. Cuman ada progres. Iya. Oh, anakku sekarang ini budal setat terus ngelapi sepeda. Loh, tanggung jawab berarti. Oke, banyak nilai positifnya kan? Iya, harus dilihat, selalu lihat dari segi anaknya. Jangan lupa anak itu adalah hal yang perlu kita jaga. Kayak gitu. Jadi momennya kita pendidikan di pushback ini jadikan hal yang mendidik, hal yang positif. Jangan sampai pushback ini menjadi momok untuk anak kita. Si anak. Iya. Berarti cara pencegahannya edukasi ke orang tua ya. Edukasi ke orang tua. Ya, salah satu contohnya tadi ya. Iya. Terus berekspektasi yang terendah. Iya, ekspektasi terendah. Kalau tips saya, Om, saya edukasi itu nomor satu, edukasi ke orang tua. Edukasi ke orang tua. Seberapa tinggi fase anaknya, kapasitas anaknya itu seberapa gitu. Harus ditunjukin fasenya rendah, jangan dibilang tinggi. Kalau anaknya jelek ya bilang jelek. Oh, sesimpel itu ya? Iya, misalnya kayak gini, anakmu kurang koordinasinya, ya sudah, berarti koordinasinya kurang. Kalau mau lari kencang, koordinasi harus diperbaiki lagi. Sehingga orang tua sedikit tahu fase, oh iya koordinasinya kurang kayak gitu. Terus atau mungkin ada treatment, contoh menciptakan suasana latihan yang menyenangkan biar si anak nggak terbebani. Ya memang sebuah treatment latihan itu memang harus menyenangkan, harus distimulasi ya. Contoh kecil, kita stimulasi setiap latihan dengan era bermain, gaya bermain. Contoh kecil, saat aku pengen latihan sprint, terus latihan ketangkasan dan mental, aku akan membuat suatu permainan yaitu polisi-polisian. Oh bisa kayak gitu? Iya. Polisi-polisian.
Ya kayak gitu. Jadi setiap anak di punggungnya ada pitanya. Jadi yang kecil, Oke, paham. pegang kayak gitu. Nah, dari ngumpulin pita. Tuh, seru sih, Gung. Nah, itu seru. Aku Sehingga ada anaknya itu berusaha ngambil pita di dan punggung temennya. vibes-nya pun jadinya menyenangkan. Iya, ya. Enggak yang terlalu kaku serius Nah, kan. gitu. Terus juga ada lagi latihan otot. Maksudnya kan ototnya kurang kuat nih. Oh, Jangan di squat om. Gak boleh di squat itu. Anak kecil nggak boleh latihan otot dulu. iya sih. Coba. Tapi gimana caranya? Latihan engklek. Dulinan engklek. Oke. Nah, kan pocong. Iya sih. Iya. Paham. Terus atau bisa juga gini, anaknya suruh duduk, kasih balon. Jangan sampai balon ini turun dari tanah. Cus. Dia kan berusaha nanggap. Oh, iya. Dari duduk ya, Nah, dari nah, duduk ya, nah. posisi dari duduk ya. Dia terus nanggap ini. Dia di situ ada daya ledak, ada respon, Iya. ada kecepatan kaki. Di situ ada semua. Oke, berarti Tapi dia mindsetnya kan main. mindsetnya bener. Jadi si anak jadinya happy kan? Happy. Oh, Kayak itu gitu. berarti metode latihan yang menyenangkan dan jauh dari kekerasan. Ya, biasanya kalau saya itu sering pakai bola om. Itu metode paling asik. Ini metodenya eksbisi nih. Iya. Om jelaskan ya, Iya. Victor. Iya. Loh, ini kan untuk edukasi om. Oh, Jadi nggak butuh digepuk, cek banter. Dia itu bingung, dipukul, dicetol, bingung lah. salah kopo. Ini ada satu contoh om. Kamu lari yang kenceng. Aku lu wis lari mah. Kurang kenceng om. Nah. Ya definisi lari itu gimana? Lari sprint itu seperti apa gitu? Lari aku juga lari. Ya gitu kan. Bener. Ya, sehingga anak itu bingung, aku udah lari kenceng nih, tapi kok disuruh lari lagi? Lari yang gimana ini? Oh. Nah, akhirnya biasanya kita treatment anak itu, misalkan, ya kan? Pakai metode latihan-latihan yang tadi. Ya, kayak gitu. Nggak harus dengan Nah, kekerasan verbal kan? Nah. Misalnya kurang banter lari ini, ayo kok. Ya. Harus Kayak pakai misalkan- metode rahasianya eksplisit tadi ya. Metode ini unik karena metodenya om. ya karena gini om, sebuah edukasi itu kalau memang bagus, kenapa enggak kayak Nah, gitu? nggak takut ditiru sama tim lain. Setiap pelatih itu punya tis atau punya gaya masing-masing. Gaya sendiri di Iya. sebuah komunitas. Iya. Karakter lah ya. Karakter masing-masing. Aku punya karakter kayak gini dengan program yang sama, hasilnya pun berbeda. Iya sih. Ya gitu, belum tentu sama gitu. Oke, lanjut. Tadi kan kekerasan verbal, sekarang non verbal, yaitu kekerasan fisik, intimidasi melalui gestur tubuh atau tindakan yang membuat anak merasa tidak nyaman secara fisik maupun emosional. Contoh situasi, kontak fisik yang berlebihan selama latihan, Bu. Ada tak? Oh, ada om, Kontak fisik. ada. Oke. Jadi gini om, non verbal ya. Fisik. Sehingga sebenarnya gini, itu sebenarnya adalah tujuan orang tua untuk menambah emosional anak. Menambah emosional anak. Ya, kepingin Membangun emosionalnya. Ya, kepingin arek greget di emosi Oke. no. Disopan ikon ngene. Biar si anak greget pisan. Iya. Bisa juga pada saat ekspektasi orang tua itu enggak tercapai. Akhirnya emosi enggak karu-karuan, enggak terarah. Sebenarnya itu enggak penting, enggak perlu. Kalau orang tuanya bisa. Nah, gitu. Kembali lagi. Jadi bagaimana untuk mengatasi itu sebenarnya? Saya jane lek sumpama anak iki dicemooh, dilok-ilokno, diintimidasi. Ini akan menjadi sebuah nanti karakter yang minder loh. Dampaknya? Dampaknya itu. Buat si anak. Iya. Berarti si anak jadi minder. Iya, tingkat kepercayaan dirinya kurang. Seperti itu. Oh, bukannya malah termotivasi ya? Oh no. Jadi Mungkin yang dipinginkan orang tua kayak gitu kan. termotivasi, tapi itu salah. Oh. Bahkan ini ada cerita kalau anaknya mau main, ya, jangan sampai membuat body language yang salah. Itu pajak ke. Contoh. Misalkan anaknya tenis start, Oke. bapaknya was-was, nanti kan ya,
nanti kamu kasih kenceng ya, jangan mau sekali. Bapak itu was-was. Itu aja anak itu terpengaruh, kemudian disentak. Ini kisah nyata. Nyata. Kisah nyata berarti. Kisah nyata. Sekarang gini loh Om. Oh, ya, ngerti aku oke kok ya. Oke. Iya kan? Itu berarti ke si anak ngaruh ya? Ngaruh banget. Jadi takut ya si anak ya? terutama di dunia balap ini ya, di dunia pushback ini. Saat anak ini udah berupaya, kita kan nggak tahu anak ini lagi berupaya untuk bisa, ataukah memang masih kurang dan nggak mau memperbaiki. Oke. Ya kan? Di sini orang tua pukul rata. Pokoknya kamu harus. gentos. Oh ya. Kamu gentos yang lari ya, kok disalip itu. Harusnya kamu bisa lari nyalip itu kayak gitu. Oke. Nah, pencegahannya? Kalau pencegahannya gini Om, wali rider itu harus dikenalkan tentang karakter anaknya. Nomor satu karakter anak dulu berarti. Iya. Orang tua harus paham tentang karakter anaknya. Satu itu. Nah, nomor duanya, wali rider itu harus ada edukasi tentang bagaimana membuat situasi di atmosfer balap itu bisa menjadi menyenangkan, bisa lebih mendidik. Oke. Mendidik, bukan hanya menuntut sebuah kemenangan, tapi didikan atau target daripada orang tuanya. Orang tua. Bukan orang anak ya. Misalkan lomba ini aku pengen anakku disiplinnya nambah. Ya sudah, targetnya disiplin. Bukan masalah piala atau juara berarti. Bukan piala atau juara. Bonus lah itu ya. Saat fase itu anak itu udah tercapai semua, disiplin dapat, tanggung jawab dapat, ya kan? Mereka pasti bisa menang. Oke. Gitu. Berarti biasanya disiplin nggak dapat, tanggung jawab nggak dapat, dituntut menang. Oke. Berarti intinya si orang tua ini, ya, kalau bisa nggak memandang juara dulu ya. Iya. Untuk mencegah kekerasan verbal maupun verbal kan. Itu kuncinya. Jadi aku mau cerita gitu. Kapan hari jadi komentator di suatu kompetisi event. Si A mau tanding, tapi si anak kecil ini itu masih belum prepare. Jadi masih keliling-keliling. Nah, sama orang tua dicari Om. Iki aku dulu dewe iki. Sama orang tua dicari ke depan. Terus pas masuk ke dalam, si anak ini ditawari ngene. Aku di kono mau wesu aku, tapi bojoku. Cuk wong iki tak sumpah serius. Enggak, maksudnya ini mereka anak kecil loh ini. Serius. Ada, aku lihat, aku ambil temanku, ambil istriku ngeliat. Jadi masih kecil. Masih tahun berapa ya lupa aku. Secara orang awam sampean melihat, si goblok bapaknya apa anaknya? Orang tuanya. Lah. Enggak, maksudnya kok sampai segitunya, maksudnya itulah bener-bener ditarik di badan gini wis. Ayo iki telat kok gak juara. Wah, aku ngeliat itu. Iya, gitu. Serius. Ya, gitu. Itu kan ada kekerasan kan jatuhnya? Iya, kekerasan Om. Berarti mungkin ini si orang tua targetnya juara berarti kalau gitu. Iya, pastinya ambisiusnya gede. Ekspektasinya tinggi. Nah, itu mengarahnya ke disiplin Om. Kenapa nggak ditanamkan disiplin pada saat latihan? Kenapa nggak ditanamkan disiplin di rumah? Itu disiplin sih. Iya. Nanti dampaknya ke lintasan. Iya. Nah, salah kan bapak ibu cara mendidiknya mereka, edukasinya mereka. Coba tanamkan disiplin mulai di rumah, latihan, nanti di lintasan menuai kita. Oke. Oh, jadi lintasan kok bengoki, kok ketaki, kok jiwiti. Itu aku gitu kan. Percuma bengok-bengok nggak kerumung. Ya gitu kan. Bengok-bengok diri, ayo lari. Aneh fokus lari kayak gitu. Iya sih. Tanamkan dulu dasar-dasarnya di rumah, mulai disiplin, terus tanggung jawab. Iya. Jadi itu sih. Jadi kalau pengen mencegah kekerasan verbal maupun non verbal yaitu. Jadi kita harus edukasi orang tua bagaimana untuk mentreatmentnya itu di rumah, di lintasan, disangoni disilatin nih lomba sangono dhisik. Sehingga mental kuat kayak gitu loh. Nah, yang waktu momen aku ngeliat anak di Tewari ngono itu di sekelilingku kan juga di kompetisi kan ada apa? But makanan-makanan kan. Ya. Nah, orang-orang itu ya sampai ngeliatin juga. Wih, ngawur bapak ini sampai ngomong gitu. Orang-orang itu kadang-kadang konyolnya dunia pushback di situ. Kalau sekarang gini Om.
Kalau saya bilang, ya kan, aku pernah mengisi parenting. Ah, Oh, sharing-sharing. sharing. Pernah mengisi sharing-sharing. Tak tanya, masa keemasan pushback itu di mana? Masa keemasan. Kalau atlet jelas, misalkan ada di PON, SEA Games, dan lain-lain lah. Tapi kalau masa keemasan pushback gimana? Aduh, gimana? Ya, setiap minggu race, setiap bulan race. Setiap minggu sih ada sih. Iya, setiap minggu ada. Gitu. Terus masa keemasnya di mana? Targetmu sampai puas itu di mana nanti? Gak ada dong. Ya, kalau orang tua itu memahami masa keemasan pushback itu berada di perkembangan fase demi fasenya, peningkatan fase demi fase itu dulu. Okay. Itu yang perlu diedukasikan sehingga akan dia tahu progres, bukan instan. Instan adalah mie instan tok. Betul. mie tok itu. Ya, kan? Jadi progres. Progres dari si anak. Oke. Itu. Nah, peran siapa yang penting untuk pencegahan antara pelatih dan orang tua? Atau harus balance, imbang? Balance. Makanya kayak. Berarti ada koordinasi antara coach sama orang tua juga ya? Saya kalau edukasi ke orang tua, ke wali saya, bagaikan kereta api ada relnya. 2. Ya kan? Yang rel 1 itu adalah orang tua, satunya adalah pelatih. Seperti itu. Saat nggak balance, ya nggak bisa jalan ini kereta api. Iya sih. Iya kan? Kalau bilang peran penting siapa? Orang tua sama pelatih ini benar-benar sama. Sama pentingnya. Tapi repotnya, semua pelatih ini gonta-ganti ya apa? Nah, gimana itu? Ini senangnya kok malu ya kayak ada ya? Jadi kayak apa ya? Adaptasi lagi ya? Karena seorang anak nggak iso digonta-ganti pelatih modelnya. Oh, itu nggak bisa itu? Satu anak nggak bisa menerima 2 program dari pelatih yang berbeda. Oke, satu anak nggak bisa menerima 2 program dari pelatih berbeda. Iya. Harus sama pelatihnya. Ya, satu program. Misalkan di pelatih di SBC ada 3 pelatih nih. Tapi programnya cuma 1. Jadi headcoachnya gitu. Nah, ini akan tercapai. Yang pelatih 2, pelatih 3 ini sama kan? Bisa membantu. Gitu. Tapi bukan yang satu punya pelatih, punya program, yang satunya punya program. Atau ya mohon maaf, sekarang khususnya pelatih bayaran saulan dadi sama minggu tadi. Instan itu tadi. Ya, instan tadi. Pak tentara itu mang ya. Oke, nah cara mengenali tanda-tanda anak mengalami kekerasan baik verbal maupun non verbal apa? Ciri-ciri ke anak itu. Aku pernah. Ada anak kalah. Nangisnya bukan main, dibanting gitu. Wah. Si anak sing banting. Dan dia bilang, aku gak mau latihan lagi. Oke, terus? Ya itu kalau orang tuanya bilang, kalau ambisinya besar, waduh, anakku wis merasuk pelajaran nih. Wis ngerti menang ambil kalah. Salah. Itu kakek yang disentai. Oh, itu berarti salah satu ciri-ciri. Iya. Anak emosian. Iya. Oke. Anak yang muda, itu tadi akan mengarah ke sebuah pemberontak tadi itu. Berot ya? Berot ya. Kan. Tadi itu salah satu ciri si anak dapat kekerasan. Ya. Oke. Terus ada lagi nggak ciri-ciri? Entah anaknya pendiam nggak ya? Kalau pendiam ya? Dia akan pesimis. Sebelum tanding udah pesimis? Bukan tanding, jadi gini. Anak saat biasanya di lintasan nih, kalau kita bicara di lintasan, banter, wah, tapi disalip situ, langsung. Udah dilepas ya, mentalnya down. Dia merasa kalah, aduh kalah. Padahal disalip 1, belum tentu kamu nomor 2 ini kalah. Kan masih bisa juara 2 nih. Kan masih bisa juara 3 nih. Ya. Karena apa yang dituntutkan orang tua sekarang, gak victory lap, gak menang. Oke. Iki repotin. Berarti si anak dibus ya? Iya. Oke. Itu ciri-ciri tadi ya, apa si anak dapat kekerasan ya? Iya. Fisik verbal maupun non verbal. Iya, benar. Oke. Jadi kayak istilah anak yang biasa diperlakukan seperti itu
dampaknya akan ke bawah sampai dia besar Om. Karena apa? Di Sampai usia, dewasa. ya, di Iya usia, sih, iya sih. Karena kan usia dini. usia dini ini penciptaan sebuah karakter. Benar. Nanti di usia 10 ke atas, karakter ini nggak akan bisa terhapus. Sayang Karena kan? mulai dini udah kebentuk kayak gitu. Terbentuk wis mulai garis keras tok wis. Kan kasihan gitu Om. Iya sih. Nah, lanjut ke dalam lintasan Om, kompetisi. Iya. Di pushback sekarang kan kalau kompetisi rata-rata ya, entah rata-rata entah banyak ya, kayaknya ada yang manja deh. Dalam arti manja itu dikit-dikit si orang tua ini protes. Cara mengubah perspektif tentang kompetisi pushback gimana? Dilihat dari psikis orang tua itu nggak siap masuk anak ke dunia balap. Nggak siap. Nggak siap. Kenapa? Berarti protes itu nggak siap. Salah satu nggak siapnya orang Ya, tua. enggak. Atau Jadi gini, bisa dikatakan gini. Kita lihat protesnya ya. Tapi saat di lintasan seorang pembalap lek wis anaknya dicemplung nang dunia balap, ya wis siap balap. Harus dipahami, ini adalah olahraga ekstrim. Iya kan? Oh, paham. Oke. Ya, ini olahraga ekstrim. Jadi kamu jangan takut kalau anakmu menjadi ekstrim gitu kan? Karena kan ya ekstrim ya. Ya, makanya ekstrim itu ekspedisi itu kan. Oke. Masuk. Ekspedisi. Masuk. Oke. Nah, makanya kalau orang bilang, aku pernah dengar, Victor itu ngelatih ekstrim kayak gitu kan. Nah, kan balapannya ekstrim. Iya, lek wis mlebu nang ranah racing atau kompetisi, ya kamu harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri di lintasan. Orang tua pun nggak bisa. Nggak bisa masuk ke bisa masuk ke lintasan. Nah itulah kita harus siap di situ. Gitu. Oke, berarti itu orang tuanya nggak siap. Orang tua nggak siap. Delok anak sih. Aduh, anakku logor. Dipepet, Disikut. nah disikut tiba balapan itu lek gak nubruk ya ditubruk. Memang ada aturan-aturan di balapan. Oke. Sehingga aturan-aturan itu lek disengaja itu seperti apa, lek nggak disengaja itu seperti apa. Ada rulesnya ya, ada aturannya kan ya. Tapi saya bilang di dunia pushback ini hanya kecepatannya itu masih di 20 km per jam, itu paling bandel. Anak mancal lagi. Iya, lari itu ya. Larinya. Itu 20 km per jam itu paling bandel. Wes arek top speed bisa. Nah, ada ini enggak aturan bakunya enggak, Om? Kalau aturan Rulesnya. Kalau aturan paten. Kalau aturan baku, memang dasarnya pushback itu dulu kan pembibitan usia dini. Sehingga aturan baku itu belum ada memang. Oke. Ini adalah di dalam ranah stimulasi untuk menciptakan jalan-jalan atlet. Dulu itu kayak gitu. Oke, awalnya kayak gitu. Sehingga sudah berkembang jauh semakin liar. Nah, Ini semakin liar. Sehingga antara orang racing dan orang pengen edukasi tentang anak campur aduk jadi satu. Orang racing itu seperti apa? Orang racing itu sing asalnya bapaknya pembalap kepingin anaknya balap. Oke, ya paham. Atau anak orang dari orang yang parenting pengen masuk anaknya ke pushback agar menciptakan sebuah karakter pemberani, karakter yang sering berjuang, kompetitif dan lain-lain. Kontrak berarti ya? Ya, ini campur jadi satu. Rata-rata ketidaksiapan itu dari orang yang parenting ini. Nah, makanya tadi yang manja protes itu ya satunya. Ini melihat dari sosok racing, lo kok kayak gini, lo anakku kok disekut kayak gitu. Tapi kan balapan yang ngono kan? Iya, tapi lah semua gak kepingin sikut-sikutan yang gedaran kok Tamiya ijen-ijen. Iya kan? Si ijen-ijen bisa tembok dewe-dewe kayak gitu kan. Lah, itu gimana mengubah pola pikirnya, Om? Maksudnya mindset lah, biar si orang tua sebenarnya nggak dikit-dikit protes. Tim masing-masing individu itu harus bisa mengedukasi. Jadi tim mereka atau komunitas mereka harus bisa mengedukasi ke orang tua ya? Iya. Jadi gini, gak apa-apa lu boleh. Iya ya, contoh kecil aja, contoh kecil ya. Kalau ada tipe, wah, bapak melayu, tekok garis di luar lintasan masuk, lari masuk langsung ditolong ini. Wah, langsung digendong kan.
Padahal anaknya lo, aku mau main lagi kayak gitu. Aku pernah lihat ngomongnya gitu ada. Aku main lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya lewis anak ini ada sesi latihan, ya kan? Anak ini sudah ditreatment untuk menggapai ke kompetisi, gitu kan? Ini udah disiapkan sehingga dia itu udah punya bekal. Oke. Nah, cuman terkadang ada tim-tim yang menurutku itu edukasinya kurang. Oke. Senggol titik, wah ditendang kayak gitu. Nah, padahal kan niatnya gak nendang kan, maksudnya. Contoh ini, aku pernah ke Malaysia Om. Aku pernah ke Malaysia. Saat kita ke Malaysia, nggak ada satupun yang protes. Kondisi sikut menyikut jatuh gitu? Iya. Oke. Nah, kok iso terus lanjut dulu ini. Iya. Kok beda masih diambil di sini? Wah, ada protes wedi. Karena iki aku di negara wong. Oh. Tak kira rutine apa? Oke. Takut karena itu negara dhewe. Atau atine protes gak iso ngomongi. Nah. Oke. Ya. Tapi jago kandang berarti. Lah, tapi dalam negeri waduh Mas, protes Mas. Wah, gak kira-kira. Wah. Sampai sing gawe event iku sampai sungkan. Iki tak lawe iki yo kenal, gak tak lawe iki seperti apa gitu kan ya itu loh. Sehingga sebenarnya lek wis anake disiapno untuk balapan ya bekali dengan serius. Dalam arti serius apa? Ya sudah, siapkan adrenalin yang tinggi. Mental yang tinggi siapkan. Sehingga saat ada mental, ada adrenalin, dia akan bisa mengantisipasi jatuh itu tadi. Oh iya. Iya kan? Saat anak di latihan itu sering jatuh, dia akan bisa mengantisipasi sehingga orang tua pun terbiasa. Kalau misal si anak jatuh gitu kan? Biasa. Anak yang nggak pernah jatuh, sekali jatuh akan parah. Anak nggak pernah jatuh, sekali jatuh akan parah. Karena apa? Dia nggak punya antisipasi diri. Oh ya. Sehingga gitu. Makanya di latihan di tempat saya, adrenalin itu saya tanamkan. Sehingga untuk mempersiapkan kan? Iya. Oke, paham. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Om Victor ke Malaysia ya. Nah, kalau suasana kompetisi di Malaysia kayak gimana Om? Ya, suasana. Beda jauh nggak sama di sini? Rules sama mungkin ya aturan ya. Kalau aturan hampir sama. Cuman yang membedakan adalah tingkat edukasi di lintasan itu agak lebar. Lebar, panjang kayak gitu kan. Sehingga anaknya itu bisa mengeluarkan skill dengan baik. Landing ini jelas pepet-pepetan. Oh berarti kalau di Malaysia lebih luas, lebar kayak gitu. Tapi menurutku lomba di sini ada positifnya. Sehingga di Malaysia pun anak-anak Indonesia nggak kalah loh. Masih mampu bersaing ya. Mewarnai di sana. Nah, bagusan mana menurut Om Victor? Lebih enak mana nih? Kompetisi di Malaysia, luar Indonesia atau di Indonesia? Kalau lebih cocok mana? Kalau dari sisi kompetisinya saya bilang sama Om. Sama ya? Sama. Cuman yang membedakan itu adalah psikis orang tua itu berangkat, ya toh. Akhirnya ke sana itu nanti aku kudu menang dan lain-lain. Nah itu dengan di sini mek kuno gitu. Cuma bedanya gitu toh. Kalau kompetisinya atau harusnya sama lah ya. Sama. Cuman ya itu tadi menurutku ya di sana juga nggak selalu positif. Di sini juga nggak selalu positif. Kalau memang ya banyak minusnya lah, sama. Benar. Nah, Om Victor setuju nggak kalau misalnya di Indonesia Pushback ini bikin kompetisi skala internasional? Wah, setuju banget Om. Ada nggak yang udah mendekati nih? Kayaknya belum ada ya. Masih belum ada ya. Nah, sepengetahuan belum ada. Bikin wis. Ngomong kayak nanti. belum ada berarti. Ya, mungkin ada yang berambisi ke situ. Oh, oke. Ada yang berambisi ke situ ada. Tapi dengar sebetulnya waktu dekat ini bakal ada Om. Iya, karena aku bilang ada yang berambisi ke situ.
Kira-kira kapan itu? Ya itu yang nggak tahu. Nggak tahu ya. Dalam waktu dekat atau waktu jauh nggak? Iya nggak tahu. Oke, udah berarti kalau Victor sendiri kompetisi Iya benar. di luar Indonesia berapa kali? Aku masih 1 kali sih. Di Malaysia itu tadi. Malaysia. Oke. Karena kalau aku sih mengarahnya mulai awal dulu itu memang kita itu sifatnya untuk pembibitan jadi Pembibitan mulai bagaimana sini ya. iya pembibitannya sehingga saya maksimalkan untuk anak-anak ini bukan mengarah ke yang garis miring tadi yang kita kekerasan, sampaikan ya, itu kan. benar. Memang dari sudut pandang saya, pengelolaan kita insya Allah masih tahap multilateral. Multilateral itu pendidikan sebelum support science. Oh ya. Ya itu. Sehingga itu yang kita kembangkan. Itu dulu ya. Iya, misalkan aku ya itu tadi contohnya aku pengen anakku Melayu banter, tak kongkon ngubur bal. Coba ayo balapan sama bola kenceng mana kamu? Jas. Dia main asik tuh. Asik. Iya, asik aku pengen main ngurung. Nah, itu multilateral. Kita mengenalkan gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Kayak gini. Nah, kita optimalkan larinya langkah itu seperti apa, lari itu seperti apa. Dengan metode yang menyenangkan tadi. Itu. Om Victor, dari eksibisi kan ya? Iya. Salah satu tuwek-tuwek ada di Palang kan lah. Nah, melatih pushback bosen nggak? Berapa tahun sih berarti Om? Berapa tahun? Mulai 2016. Wih, 2016 loh. 2016, 8 tahun nggak sih? Bosen nggak? Kalau saya nggak ada bosennya Om. Ya stres terkait tentang apa ya? Apa stresnya? Ya itu tadi menekan ambisi orang tua itu yang paling susah. Oh, ini susah itu ya? Loh. Oh berarti banyak yang kalau pelatih nggak sampai ke arah situ, ya timnya amburadul loh. Oke. Itu loh. Ada yang tiba-tiba keluar sana, keluar sini, melok kono, melok ini gak puas. Karena ambisinya berlebih. Itu harus dikelola. Itu yang bikin stres. Berarti stres capeknya di situ. Ya, tapi kalau bilang bosan enggak. Kalau bosan enggak? Enggak. Karena visi misi kita itu menjadi wadah. Oke. Jadi nggak ada bosannya. Berarti nggak gampang ya? Ya, jadi wadah. Menjadi pelatih, ya, jadi untuk menjadi wadah ini mengarah ke jenjang ke lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi anak-anak kompetisi itu adalah sebuah stimulasi, bukan sebuah kompetisinya sebenarnya. Itu anggapan saya. Dan itu saya tularkan ke wali rider saya. Ke orang tua. Ya, jadi eksibisi melakukan sebuah kompetisi itu bukan menjadi sebuah perlombaan yang benar-benar lomba saat itu. Perlombaan itu menjadi tak sulap menjadi sebuah stimulasi. Stimulasi untuk anak. Kamu biar tahu apa itu adrenalin, ya ini. Kamu biar tahu adrenalin apa respon, ya ini. Oke, berarti cara memperkenalkannya seperti itu. Kamu biar tahu menang atau kalah, ya ini. Karena pembalap itu setiap pembalap itu adalah pemenang. Keren. Nah, karena Victor sudah terjun di dunia pushback ini berapa berarti? 8 tahunan ya? Iya, 8 tahun. Ada nggak di dalam dunia pushback ini romansa sih kasarnya cinlok lah. Ada nggak? Bukan si anak ya, si anak les. Kalau saya pribadi saya yang saya perhatikan tentang bagaimana membuat seorang rider. Bukan yang lain-lain sih. Oke. Tapi saat ditanya seperti itu, ya aku miris banget, kasihan gitu. Nah, berarti ada kalau jawabannya gitu. Kalau aku ya. miris berarti ada. Aku nggak bilang ada, aku juga nggak bilang enggak ya. Aku nggak memperhatikan juga kayak gitu. Kalau aku bilang miris itu karena gini, kita itu di dunia pushback itu saat anak dimasukkan pushback, iki orang tua iki saja nih Om, harusnya antara bapak sama ibu makin lekat, makin sayang. Harusnya ya? Ya, karena apa? Ada kesepakatan untuk anak ini menjadi lebih maju. Benar. Kalau nggak sepakat, nggak bersama-sama bapak sama ibu ini, ya nggak maju anaknya.
Padahal harusnya kayak gitu. Harusnya semakin melekat ya. Ya, tapi kalau memang ada kayak gitu, waduh, gak karu-karuan. Tapi dari Victor nggak ngerti ada apa gak ya? Ya nggak tahu. Ya kadang-kadang yang dulu ya, kalau lihat para ibu-ibu PKK itu ya katanya ada. Ya. Ibu PKK. Tapi aku ini nggak terlalu memperhatikan ya gitu. Karena mungkin saya sibuk dengan anak-anak sih. Tapi nggak dipungkiri loh orang tua rider ini kalau aku ngeliat keren-keren loh mereka. Maksudnya ya cantik-cantik, ya cakep-cakep, stylenya oke-oke. Aku kadang bingung ini ngetero balapan apa niat matching apa-apa. Karena mereka oke-oke stylenya memang. Iya terkadang kan itulah pushback. Jadi anak kompetisi bapak ibu mengeluarkan gayanya. Gaya aja. Iya. Iki loh aku anakku melok iki ya gitu. Padahal sebenarnya skalanya sama. Skalanya sama. Skalanya kan? sama. Aku foto-foto ketemu anak ya. Tapi kadang-kadang ada sebuah gengsi pada diri orang tua itu kan. Ya cek ketok ini, cek ketok gitu. Atau memang stylenya kayak gitu. Oke, berarti antara dasar stylenya mereka gayanya seperti itu lah nggak ngono ya. Gengsi tadi itu ya mungkin. Yeah. Nah kalau masalah gengsi tadi kan orang tua sing stylenya mereka oke, di anak ngaruh nggak? Maksudnya si anak juga dibikin seperti itu nggak? Atau cuma si orang tua beda yuk? Ya biasanya gitu. Biasanya gitu. Itu sih oke untuk apa ya? Maksudnya stylenya anaknya ya. Tapi terkadang wes oke anaknya gak bandel ya itu tadi kekerasan verbal dan non verbal jalan. Tetap sama. Ya. Nah. Kesimpulan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang positif dalam dunia pushback. Apa Pahami tentang sebuah edukasi. Pahami tentang sebuah edukasi. Edukasi itu apa? Pushback ini sebuah edukasi. Edukasi bagi anaknya, edukasi bagi mamanya, edukasi bagi papanya. Bagaimana edukasi ke anaknya? Ya itu tadi menciptakan sebuah kompetitif, tanggung jawab, disiplinitas dan lain-lain. Nah mamanya seperti apa? Nah kalau mama edukasi itu untuk mamanya, bagaimana menciptakan sebuah kecerdasan emosional. Ini yang perlu dikuatkan. Bagaimana menciptakan anak ini menjadi sebuah punya daya ledak dari dirinya sendiri. Karena tekanan itu dari luar akan berdampak negatif. Berdampak negatif ke si anak. Iya. Tekanan dari luar. Misalkan dari papa, dari mama atau dari yang lain. Tapi kalau tekanan itu datang dari dirinya sendiri, itu akan membuat positif, menjadi positif. Oke. Nah, karena apa? Tekanan itu datang darinya, aku pengen menang, Mak. Nah, berarti mamanya harus diedukasi tentang mengajarkan bagaimana belajar berjuang. Nah, kalau si anaknya nggak punya yang mental kayak tadi itu? Nah, ya itu, mamanya diedukasi agar menciptakan mental ke si anak itu ya? Ya, mental ke anaknya untuk berjuang. Ya apa caranya ndadekno anakmu menjadi sebuah anak yang berjuang. Dengan cara yang positif. Iya, sounding. Tiap malam diajak ngobrol kayak gitu. Nah, seperti itu. Lah papanya ojo mek istilahnya kayak gini. Kon tak tukono karbon, kon yo kudu menang, enggak iso. Enggak boleh ya? Enggak iso. Jadi lek wis siap berarti harus kedua orang tua harus terjun bareng-bareng. Iya. Melekat tadi itu ya. Karena ini sebuah edukasi. Dari orang tua papanya pun harus beredukasi. Beredukasi tentang ya apa perkembangan anakku lebih cepat. Gitu. Oh, dikandani karbon, dikai pelek karbon. Itu adalah fasilitas, itu kebutuhan orang tua, bukan kebutuhan anak. Iya sih. Kebutuhan anaknya apa? Ya aku butuhnya seneng. Dikai peda wesi lu arek seneng. Pokoknya sepeda seneng ya. Seneng gitu. Tapi kayak karbon kan fasilitas nambah. Itu makin seneng anaknya sebenarnya. Nah, tapi orang tua di sini papanya harus menciptakan sebuah bagaimana menciptakan anak ini tanggung jawab. Disiplin tanggung jawab tadi itu ya. Ya, kan satu kan sepeda pilih. Ya kan tanggung jawab nang iki. Ya rawatan, rumatan ya gitu. Tidak naruh jangan sembarangan. Sesimpel itu ya. Ya. Gitu. Terus papanya juga tahu bagaimana tentang menciptakan anak ini menjadi seorang kayak ini. Aku ada
anak sama papa itu harus punya kedekatan emosional, chemistry. Ya ini, ojo bapaknya mulai nyambut gawe, anaknya wis turu, budal sih durung tangi, bapaknya wis nyambut gawe kayak gitu. Nggak ada waktu untuk anaknya, tapi anaknya pengen bantu nggak bisa. Oh iya sih. Karena kedekatan emosional itu harus ada. Nah, selama ngelatih Om, ada nggak pengalaman yang menyedihkan dan menyenangkan pas ngelatih? Banyak kan pasti. Menyedihkan banyak Om. Sedihnya karena apa sedihnya? Gue dikasih backsound nih. Kalau aku sih paling sedih itu saat Wali United itu nggak menuai kepercayaan ke saya. Oh, nggak percaya sama coach, sama pelatih. Itu menjadi sebuah hal yang menyedihkan bagi kami. Iya sih. Saya pribadi pengen anaknya kenceng, tapi Wali United nggak percaya. Ya kayak cinta bertepuk sebelah tangan ini. Oke, kalau momen menyenangkan selama melatih apa? Kebersamaan kah atau apa? Ya kalau menyenangkan itu pasti melihat orang kalau itu pasti ya. Kalau itu pasti ya, melihat anak-anak bisa menuai prestasi itu bagiku menjadi sebuah kegembiraan yang berbeda. Ya bagaimana kita mencetak hasilnya. Iya sih. Ya, gitu. Pasti senang banget sih. Sehingga itu mau kalau bisa dikatakan yo bangganya gak umum lah kayak gitu, melihat anak-anak ini bisa berprestasi kayak gitu. Berkembang ya. Apalagi kita bisa menyelesaikan sebuah masalah di anak ini. Misalkan anak ini wis gak karu-karuan, main psikis ya, mentalnya gak karu-karuan. Akhirnya tercapai bagus dan bisa berkompetisi gitu. Wah, gue happy sih. Ya gitu, akhirnya senang gitu. Akhirnya gak iso melayu, akhirnya iso melayu. Ya itu senang. Progres ya, progres. Oke. Siap, terima kasih Om Victor. Dan ada yang mau disampaikan lagi untuk om-om tante-tante? Cek kalau main fisik. Kalau pesan saya, jadikan pushback ini olahraga yang positif. Betul. Ya kan? Dan selalu ingatlah anak-anak pushback ini bukan atlet. Mereka itu masih anak-anak. Mereka itu masih usia dini yang perlu distimulasi. Seperti itu. Sehingga kita harus pahami fase perkembangan anaknya. Jangan melihat hasil dulu. Lihatlah progres anak itu tadi. Jangan lihat juaranya. Nah, itu. Ya, sehingga timbul kekerasan, verbal dan non verbal. Ya, sehingga tidak membuat ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, sing rusak anak dewe. Jangan gini. Jangan lihat sekelilingnya anakmu itu siapa, tapi lihatlah progres anakmu sendiri. Jangan naik ke kanan kiri. Itu keren, Master. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Media Pushback. Terima kasih untuk Ude Pangarsa. Ada promo helm dari Ude Pangarsa, yaitu helm MS Catch, ya kah? Iya. MS Catch harga 1.050.000, 1 juta lu bisa ketahui intinya ya. Dan free busa senilai 150. Ya oke. Dan terima kasih untuk sponsor lainnya, yaitu ada Slimple dan POV Cafe, yaitu Point on View. Nah, ini POV Cafe ini adalah tempat studio barunya Media Pushback episode selanjutnya. Jadi kalian harus tetap support dan di subscribe, di like, di komen. Jadi next episode udah studio baru Mas ya? Iya. Di situ juga karena kan namanya POV Cafe kan, berarti ada kafenya. Jadi kalian bisa nongkrong-nongkrong di sana juga bisa sambil melihat orang-orang podcast, sopo podcast dari kubur sedek kuno iso ae kan diundang. POV Cafe adalah salah satu tempat nongkrong bisa, dan juga studio kita yang baru. Jadi nanti mungkin juga live podcast bisa nanti ya. Media Pushback. Dan oke, segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share channel ini biar terus berkembang dan semakin berkembang. Terima kasih, see you next episode.